5 pagi, naik bus jam 7 pagi, ya, karena dari rumahnya ke bus 1 jam. Datang ke sini, sharing tadi sesi pertama bagus banget, ya, tentang leadership. Hari ini yang sesi kedua dia bakal cerita tentang crossing the finish line. Gimana cara kita beresin Q4 di 2025 ini, teman-teman ya. Nggak ada kepentingan apa-apa, tapi mau bangun setengah 5 demi datang ke Bandung. Ya. Habis sharing ke Jakarta lagi ya. Nah, kok Lim Willisan ini dipanggilnya Aseng, teman-teman ya. Jadi dia join Prudential umur 25. Siapa yang di sini umurnya 25? Capek lah, nggak akan nanya lagi gua. Ya. Beliau join umur 25 ya. Join umur 25, perjalanan di Prudential tuh diawali dengan background yang enggak wah banget gitu ya. Dia datang dari orang biasa kerja gitu ya, tapi punya alasan berjuangnya besar, teman-teman. Ya, hari ini punya leader 37, total grup bisnis lebih dari 30 miliar, teman-teman ya. Nah, menurut gua luar biasa banget orang ini, gimana cara dia mimpin, cara dia ngebantu timnya supaya bisa maksimal lagi, teman-teman. Dan hari ini kita kebagian kesempatan buat bisa belajar dari dia, ya. Tapi teman-teman, gua disclaimer dulu karena materinya bagus banget dan hari ini tadi kita baca produksi agak telat. Minta waktu, kita akan selesai mungkin 12 plus sedikit. Tapi satu yang gua pastiin, teman-teman akan dapetin banyak hal. Ya, boleh ya teman-teman ya? Siapa yang siap belajar? Boleh angkat dong gadgetnya, buku catatannya. Pastiin teman-teman siapin catatan ya. Karena apa? Karena kalau teman-teman hanya dengerin dan nggak aplikasiin, sayang banget teman-teman. Ini nggak akan jadi apa-apa. Ya, kalau teman-teman catat, pakai, apalin, aplikasiin, teman-teman akan jadi luar biasa loh. Ya, jadi itu aja teman-teman. Kita lihat video profil dari Lim.
Oke, thank you teman-teman buat waktunya, buat undangannya ya. Thank you buat Edo, kasih plus dong buat Edo ya. Udah mau berkorban datang ke Jakarta. Jadi pada saat diminta untuk sharing ya udah nggak bisa nolak teman-teman ya. Saya tuh selalu grogian teman-teman. Ada nggak teman-teman lahir tuh kayak udah pinter banget ngomong gitu ya. Kalau teman-teman udah seperti itu artinya teman-teman bisa jauh lebih luar biasa lagi loh ya. Saya tuh nggak bakat untuk public speaking, seriously ya. Jadi setiap kali diundang tuh tadi udah cerita di bawah, gue tuh deg-degan gitu loh. Tiap kali mau naik panggung tuh nih, kali ini ada panggungnya nih ya. Gue tuh udah deg-degan dulu ya. Tapi ya teman-teman, saya akan sharing selama mungkin tadi dikasih waktu sampai jam 12 ya. Oke, saya akan usahakan jam 12 kita kelar gitu ya, karena saya juga harus ngejar kereta ya. Hopefully dari apa yang saya sharingkan boleh memberikan semangat buat teman-teman untuk ngubar sampai final sprint teman-teman ya, sampai akhir tahun. Karena kita udah nyampe di akhir tahun teman-teman ya. Kalau udah bulan ini udah bulan berberan nih. Udah nggak bisa lagi santai lagi teman-teman ya. Udah harus benar-benar all out, full throttle gitu ya untuk capai impian teman-teman yang udah teman-teman bikin di awal tahun. Setuju? Ya. Nah, saya langsung ke materi saya aja. Sebelum saya cerita sharing ya, saya ada sedikit materi, tapi saya mau sharing dulu background saya teman-teman ya. Kan minimal teman-teman kalau kata orang nggak kenal maka nggak sayang ya. Tapi kalau udah kenal jangan disayang. Tadi anaknya udah 3 teman-teman ya. Nah, salam dari istri saya ada di Jakarta ya. Tadi nggak bisa ikut juga karena lagi ya ada tim juga yang kebetulan datang training hari ini agent baru ya. Nah, so teman-teman bersyukur banget ya di bisnis Prudential kita bisa kerja partneran teman-teman ya. Background saya itu dari keluarga sederhana. Kalau teman-teman saya nggak tahu kalau di sini ini ya. Saya tuh dulu tinggal di samping rel kereta api teman-teman. Kalau tadi teman-teman kan dia ada feeder ya. Tadi saya tuh naik feeder ya, lewatin selama feeder tuh gue lewatin rumah di pinggir rel kereta api gitu loh. Dan exactly kurang lebih rumah gue kayak gitu ya. Di samping rel kereta api tiap hari dengan kereta api. Kalau teman-teman pergi ke satu apa namanya di Vietnam ya yang kita nungguin kereta api itu selewat, ya itu mainan gue waktu kecil teman-teman dan nggak ada keren-kerennya kayak waktu kecil gitu ya. Sekarang jadi pariwisata gitu ya. Nah, so teman-teman bayangin gue benar-benar dari keluarga yang sederhana sekali ya. Bahkan kalau boleh dibilang saking susahnya teman-teman, zaman dulu mau beli sepatu ya, itu kayaknya satu hal yang mewah banget ya. Aku 5 bersaudara ya, saya anak paling kecil. Nah, jadi ngerti ya nasib anak paling kecil ya. Sisaan ya. Zaman dulu kalau teman-teman tahu tuh ya ada zaman gua nih kalau ini ketahuan nih ya kalau satu angkatan sama gue ya. Kalau masuk ke sekolah tuh pakai tas presiden teman-teman. Ada ada nggak ada ya beda ya di Bandung sama Jakarta beda ya jangan-jangan ya mereknya ya. Ya. Oh Elizabeth beda generasi berarti. Ada dulu. Ko Andre tahu nggak? Harusnya Ko Andre tahu. Tas koper atau nggak mau ngaku nih ya. Taunya Spiegel. Nah kalau Spiegel mah anak zaman now ya. Pokoknya kalau zaman dulu bawa tas presiden, ada tulisannya tuh presiden gitu ya. Terus pakai sepatu Air Force yang nyala-nyala belakangnya, itu kegantengan lu naik 50% pokoknya ya. Keren banget dah ya. Terus gue minta dong ke bokap gue, nggak dikasih teman-teman ya. Karena gue 5 bersaudara, gue anak paling kecil ya. Di atas gue ada 3 enci dan 1 engko. Engko gue beda hampir kelahiran tahun 76. Jadi jauh sekali bedanya ya. So ya udah. Tapi karena susah gitu teman-teman, benar-benar saking susahnya. Teman-teman yang di sini lahir langsung tidurnya di spring bed pasti banyak lah ya. Banyak ya. Nah, gua tuh baru SMA 1 teman-teman baru ngerasain tidur di spring bed ya. Jadi dulu tidur di mana? Ya udah tidur di lantai aja, di lantai 2 kita tiduran cuma pakai bantal doang ya. Tapi ternyata itu sehat teman-teman ya. Bagus buat tulang katanya ya. Jadi tapi saking susahnya teman-teman, gue minder ya. Minder jadi ya pernah dibully. Ya bayangin dibully tadi gue cerita ya kenapa gue jadi kayak agak ini ya maksudnya nggak pede karena emang zaman gue kecil tuh ya gue dibully teman-teman. Dibully tuh bener-bener waktu zaman SMP tuh dibully bener-bener kayak ya parah teman-teman ya. Pulang baju apa badan biru-biru lah terus dicubit lah segala macam. Tapi gue nggak usah lapor ke nyokap karena nyokapnya udah susah gitu ya. So teman-teman itu yang gue alamin. Tapi satu hal yang gue bersyukur teman-teman ya. Nah gue selalu sharing gue selalu bilang ya. Teman-teman bersyukur ada di bisnis Prudential ya. Kalau waktu itu bokap gua tahu Prudential mungkin dia udah jalanin juga ya. Nah, waktu itu singkat cerita teman-teman, papa tuh kapten kapal. Tahu ya kalau pernah nonton film Perfect Storm gitu ya.
Dia bawa kapal, pergi berlabuh, nangkap ikan tuna, pulang 3 bulan, baru ketemu kita, ya. Nah, tapi gue bersyukur, ya, bokap tuh luar biasa rajin. Jadi teman-teman, coba digaris bawahin, apa? Rajin. Jadi kalau orang rajin, pasti hidup pun akan berubah, teman-teman. Singkat cerita, ya, Papa mulai berlabuh, mulai berlayar, kok berlabuh? Mulai berlayar itu dari gua kelas 4 SD. Oke? 4 SD, 5 SD, 6 SD gitu ya. Terus setiap kali pulang, uang kasih ke istri. Nah, istri-istri ada amin? Ya, kan suami. Semua uang adalah milik istri ya. Ini titipan pesan. Nah, jadi teman-teman, setiap kali dapat uang, kasih ke mama saya. Mama saya karena bingung, dia tanya nih, gue mau mesti ngapain? Mama saya cuma lulusan SD doang. Ya, papa saya tanya ke bosnya. Nah, bos itu kan pasti lebih tahu dari kita. Informasinya, secara knowledge, segala macam. Dia bilang gini, ya dari tahun 90-an tuh gue ingat banget. Ya, beli dolar aja katanya. Ya udah, bokap kasih duit ke mama pakai buat kebutuhan, sisanya dibeliin dolar. Ya, dolar Singapura. Long story short, teman-teman. Tahun 98, kita tahu ada kejadian apa? Ada kejadian kerusuhan, ya. Dolar Singapura, dolar Amerika tuh langsung naik jauh banget, ya. Di situ titik balik kehidupan keluarga kita, teman-teman, ya. SMA 1 kita pindah ke perumahan, kalau teman-teman tahu di daerah Jakarta Utara ada perumahan Pluit, Muara Karang, Pantai Indah Kapuk. Nah, kita pindah ke Muara Karang, teman-teman. Waktu itu belum ada PIK yang sampai PIK 2, PIK lain-lainnya, baru ada PIK baru tuh, ya, Mediterania segala macam. Jadi benar-benar di situ gue mulai ngerasain SMA 1, teman-teman. Tidur di spring bed, ya. Terus papa beli mobil waktu itu, terus pindah ke perumahan Muara Karang. SMA 1 gue masuk sekolah bawa mobil, teman-teman. Itu yang tadi gue dibully ya. Temen gue yang ngebully gue tuh ngeliat gue udah kayak di atas banget, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bilang, uang nggak bisa kasih kebahagiaan, bohong teman-teman. Coba bilang kiri kanannya, ya mungkin ya. Lu ada uang, lu punya minimal PD lu lebih naik lah ya. Serius, gue SMA, SMP 3 itu masih dibully. Begitu, kan liburan panjang tuh. Masuk dong SMA 1 dong. Gue kebetulan kada pindah ke Muara Karang. Ada satu teman populer, kita pasti ada lah ya di sekolah tuh kayak yang paling populer gitu ya. Rumahnya deket sama rumah gue. Nah, jadi kita main dong bareng dong. Main bareng masuk sekolah sama dia, langsung beda teman-teman. Ibarat kata lu masuk ke kantor ini jalannya bareng sama Ko Andre gitu loh. Ya. Itu langsung beda teman-teman. Bener-bener literally gue langsung mulai pede teman-teman ya. So teman-teman gue cuma mau ingetin ya. Kalau teman-teman fight hari ini di Prudential bukan buat siapa-siapa kok. Tapi buat anak istri kita teman-teman ya. Yang hari ini gue ngeliat mereka gitu ya, anak gue tadi ya. Ih enak bener ya. Dia orang udah bisa berangkat. Impian gue tuh dari 3 tahun lalu gue bilang sama istri gue. Waktu pertama kali bisa bawa pas selesai COVID tuh ya. Kan berangkat ke Amerika ya. Nah ini ada ceritanya juga nih. Dari seluruh Star Club yang berangkat gitu ya, satu-satunya yang dapat pengalaman mobil dipecahin tuh gua teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar ceritanya gitu ya, itu mobil gua teman-teman. Bawa anak, kita jalan-jalan ke Disneyland, lagi on the way ke Disneyland, mobil dipecahin di Las Vegas, on the way dari Vegas ke LA lah pokoknya ya, dipecahin mobil, dibawa kabur semuanya. Sekoper-kopernya teman-teman ya, sampai ke sekancut-kancutnya teman-teman, semuanya hilang ya. Kita malam belanja di Target udah capek banget gitu ya, belanja lagi. Waduh, capek benar teman-teman ya. Tapi ya bersyukur lah lewat juga momennya. Nah, gue bilang sama anak gue ya, bersyukur ya, don't take it for granted gitu loh. Karena ini lu bisa nikmatin lo dari sekarang. Karena udah ada yang mengusahakan ya, papa benar-benar fight untuk kalian gitu loh ya. Gue baru naik pesawat, itu benar-benar dari Prudential teman-teman, gak siapa sama Prudential dong ya. Umur 26 tahun waktu itu. Ya, so teman-teman bersyukur kalau yang udah tahu kenal bisnis Prudential tuh dari muda ya, bersyukur banget ya. Karena nggak semua orang tahu bisnis ini ya. Bahkan ada orang yang udah tahu pun dia nggak jalanin dengan serius ya. Padahal ini bisnis udah jelas-jelas merubah hidup orang banyak loh. Betul teman-teman? Ya, jadi sayang banget kalau menurut gua kalian kayak pegang kunci Ferrari tapi nggak pernah dinyalain. Cuman diliatin doang, bagus sih ya. Ini mobil keren banget. Tapi lu nggak pernah ngerasain duduk di Ferrari dan lu bawa kenceng. So teman-teman, ayo jangan take it for granted karena bisnis ini gratis. Ya, ada nggak yang join bisnis ini harus bayar 100 juta? Ada? Nggak ada kan? Tapi kalau teman-teman bayar 100 juta nih, gue yakin semua tahun ini naik AAB. Kok boleh kok dibuat kontes kok, join Prudential, bayar 100 juta, kalau achieve AAB dibalikin duitnya 100 juta. Kalau nggak achieve hangus. Mau nggak?
Karena kita kadang-kadang berpikir gini, ya kan gue gak bayar apa-apa. Akhirnya teman-teman jadi menganggap bisnis ini murahan. Padahal enggak loh. Ya, so teman-teman yuk sama-sama ya kita mau lakukan yang terbaik sampai akhir tahun ini. Oke? Nah, berikutnya. Sorry, ini yo baterai running low. Ya. Berikutnya teman-teman ya pastinya juga nggak pernah cita-cita jadi agent teman-teman. Nanti saya akan sharing sedikit ya, mungkin saya agak cepat ya. Background saya, ini sebelum di Prudential. Oke, lulusan apa? Sastra Jepang. Ada yang lulusan sastra Jepang, kok pada ketawa ya? Oh ada. Waduh, masih bisa ngomong Jepang nggak? Masih keren. Gua udah nggak bisa sama sekali. Sumpah, ya. Gua lupa kok hiragana katakana doang apal. Sisanya udah lupa gua kok. Ya, jadi jangan ditanya. Namanya doang Willy San, keren ya, Willy San San. Nah, so teman taunya kimochi. Irashaimase ya, itu kada sering makan di restoran Jepang ya. Saya udah nggak tahu teman-teman ya. Kenapa sih kok bisa ambil sastra Jepang? Ya karena simple. Gue dari zaman dulu karena hidup susah, ngelihat pesawat ya. Kalau teman-teman pernah lihat tuh di kampung-kampung, pesawat itu gua zaman dulu, serius ya. Pesawat lewat kita lihat-liatin, teriak-teriakin ya. Karena segitu susahnya teman-teman ya. Benar-benar susah. Rumah gua tuh zaman dulu 4x5, 2 lantai, tapi lantainya bukan lantai beton ya. Tinggal bertujuh sama plus 1 anjing teman-teman ya. Gue juga bingung dulu tidurnya gimana ya. Jadi teman-teman benar-benar susah banget. Jadi akhirnya gue putusin gue mau ambil pariwisata waktu itu. Cuman karena waktu itu pariwisata lagi kurang oke image-nya, jadi ya udahlah gue ambil sastra Jepang dengan harapan bisa ngomong Jepang, terus bisa bawa orang jalan-jalan ke Jepang. Lulus dari Jepang gue nggak bisa ngomong sama sekali, jadi bingung. Aduh, IP juga pas-pasan ya. Kok IP-nya berapa kok? Oh ini yang pinter nih ya. Saya 2,7 teman-teman ya. 2,7 makanya gue kawinin istri gue teman-teman. Jadi biar memperbaiki keturunan ya. Istri gue summa cum laude. Jadi kasih plus lah teman-teman ya. Minimal anak-anak gue begini. Kan anak gue sekolah ya. Zaman dulu kita sekolah belajarnya kayak susah banget ya. Dan di image gue, mungkin kalau teman-teman di sini kayak sekolah di penabur. Penabur di sini susah nggak? Susah ya. Jadi di image gue tuh IPK tuh susah sekali. Terus gue liat, kok anak gue gampang banget, gak pernah belajar, gak pernah ngapa-ngapain deh. Sampai akhirnya gue bilang, gue ngoceh sama istri gue. Yang, ini si Cece gak salah ya, gue bilang. Masa lagi akhir semester, lagi kalau kayak kita mah dulu zaman dulu EHB teman-teman. Lagi ujian akhir, dia gak belajar sama sekali. Kelas 6 kan Eptanas kan? Dia santai. Gue bingung dong. Gila ini. Tapi top 3. Gue bingung kan. Terus kata bini gue, yang bukannya santai, emang dia, buktinya kan hasilnya oke dia bilang. Akhirnya gue pindahin ke sekolah yang lebih susah lagi teman-teman ya. Ini salah sih. Tapi lumayan lah memperbaiki keturunan ya. Merit sama istri yang lebih pinter ya. So teman-teman begitu lulus, ijazah gue gak bisa dipakai. Oke, kenapa? Karena gue gak bisa ngomong bahasa Jepang. Ya, bener-bener gue cuma lulus, yang penting gue lolos teman-teman ya. Yang penting gue lolos, bisa dapat gelar sarjana, tapi udah gitu loh. Nah bersyukurnya teman-teman dari zaman dulu SMA, gue mulai aktif pelayanan di gereja waktu itu ya. Karena aktif pelayanan ya, mulai belajar pelan-pelan, belajar nge-MC, karena gue tahu gue nggak bisa ngomong depan umum. Gue ikut kelas MC gitu ya. Gue masih inget tuh, untuk waktu itu gue jadi MC pertama kali di persekutuan doa yang cuma isinya 8 orang, gue siapin 1 bulan teman-teman ya. Itu gue tulisin mau ngomong apa segala macam, begitu hari H teman-teman semua blank semuanya ya. Beneran, gue bener-bener separah itu teman-teman ya. Satu-satunya anak SMA yang nggak bisa ngomong di depan, karena di waktu SMA 3 tuh ada ini ya, oral test, jadi harus public speaking ya di depan kelas 250 orang. Gue nggak bisa ngomong teman-teman. Gue cuma naik ke atas, terus tiba-tiba blank semuanya. Gue bilang thank you, gue turun. Ya. Bener-bener separah itu kok ya. Nah akhirnya teman-teman gue bersyukur karena gue udah aktif di pelayanan, ternyata ada yang melihat teman-teman ya. Yang ngelihat siapa ya, ini teman gue ya. Jadi gue kerja pertama kali di Red Communication teman-teman. Sekarang ini adalah one of the best digital agency teman-teman. Zaman dulu tahun 2005 cuman berempat. Nah teman-teman gue mau kasih tahu nih ya. Zaman gue kerja dulu, gue sebagai AE. Ada yang AE nggak di sini? Ada yang tahu AE nggak? Ada orang desain nggak di sini? Desain grafis, desain interior, arsitektur, ada? Ada ya. Nah, arsitektur kan kalau kerja di firm kan harus ketika presentasi ke klien
nggak mungkin lu yang presentasi, harus ada orang tengahnya kan. Karena kalau lu yang presentasi, entah klien bilang jelek banget, sakit hati pasti, ya kan. Udah kerja capek-capek, ya kan. Jadi harus ada orang tengahnya. Nah, gua ini adalah orang tengahnya marketing antara klien dengan orang desain. Oke, so gua dituntut untuk sangat jeli teman-teman. Ngeliatin desain yang kurang bagus, terus apa segala macam. Pokoknya gua harus bisa ketemuin namanya typo-typo. Sebelum teman-teman hari ini terima dong brosur, flyer, apapun itu. Sebelum itu turun cetak, harus ngelewatin gua teman-teman AE ya. Karena kalau udah sampai turun cetak 100.000 eksemplar misalnya koran Kompas. Salah, typo. Yang dicari siapa? Agensinya. Agensinya yang cari siapa? AE-nya. Kok lu bisa sih? Yang disalahin bukan orang desainnya. Padahal yang ngedesain dia dong. Tapi kita yang disalahin. Karena kan lewat gua dulu nih ya. Nah, so teman-teman waktu gua kerja di tempat ini, bayangin ya, waktu itu bos gua namanya Damon, itu cuma punya 2 karyawan doang. 2 orang desain dan 1 AE. So berapa? 3 orang. Gue cuma mau ingetin, ya, kerjaan kita teman-teman, menurut gue sangat-sangat gampang sekali loh. Yang agent boleh angkat tangan? Nah, lumayan banyak ya, agent ya. Teman-teman kalau presentasi nih hari ini, ketemu calon klien, teman-teman bikin proposal dong. Oke, bikin proposal berapa lama? Ada yang sampai 2 hari, ada dibayarin, terus dipikirin, ya kan? Nggak ada ya. Paling teman-teman lihat profilnya, terus mungkin ngobrol sama leader, kalau zaman gue dulu gitu ya, gue bingung ditanyain sama leader gue, ya kan, dia rumahnya di mana, mobilnya apa, gitu ya, anaknya berapa, segala macam, terus akhirnya gue padahal cuma bilang 2 juta, sama leader gue dibikin 5 juta, ya. Nah, karena dia lihat profilnya, jadi teman-teman paling profiling doang, terus teman-teman bikin proposal, betul? Teman-teman zaman dulu, kalau kita pitching, ya, gue tuh harus telepon ke ke company-company, contoh misalnya gue buka koran Kompas, oke? Terus gue lihat nih, kayak kurang bagus nih iklannya ini. Let's say misalnya iklannya si A misalnya. Gue akan telepon, halo dengan Pak ini ya, Pak saya dengan Lim Willisan dari Red Communication, Pak kita mau kirim company profile, kompro ya. Dan kita mau ikut pitching dong. Begitu kita dipanggil pitching teman-teman ya, kita harus begitu tender nih ya, tender itu dipanggil let's say misalnya 3 agensi atau 4 agensi ya. Kita harus persiapin dengan benar-benar serius teman-teman. Oke? Kita mesti persiapin tuh bahkan bisa sampai berhari-hari. Udah pasti dipakai belum? Belum. Kita pernah ikut Samsung, nggak dipanggil lagi. Kita pernah ikut Mayora, nggak dipanggil lagi. Pernah ikut B, C, D. Wah itu benar-benar kita sebar, company profile, dapat tender aja kita udah happy banget. Padahal dapat pitchingan doang loh. Belum ada omsetnya. So teman-teman yang hari ini baru prospek ya kan cuma bikin proposal doang modalnya, terus teman-teman nggak diterima, nggak dipanggil atau nggak direspon, terus teman-teman baperan ya, sayang menurut gua nggak sebanding dengan apa yang kalau pebisnis itu lakukan teman-teman ya. So hari ini kalau cuman ya ditolak doang ya, kirim proposal 10 orang belum dipanggil, is okay teman-teman ya. Kalau hari itu Damon, bos saya ya, dia baperan nih ikut pitching, gue inget banget loh kita pernah ikut pitching 10 kali. 10 kali itu artinya hampir 3 bulan lah kita datang presentasi, udah kasih semuanya bikin, nggak dipanggil. Datang presentasi tapi gaji tetap harus keluar nggak? Tetap harus keluar loh. Ya, kalau hari itu Damon baperan dan nggak, udahlah gue nggak mau jalanin lagi. Kira-kira ada hari ini nggak teman-teman? Hari ini dia one of the best, teman-teman boleh research gitu ya, one of the best digital company, karyawannya 160 orangan. Oke, so teman-teman semua orang besar itu, semua orang hebat itu, mereka juga fight teman-teman di awal. Jadi kalau teman-teman hari berasa, kok kayaknya masih kurang, ini ya gampang baperan, ayo mau jadi besar nggak? Kalau mau jadi besar, teman-teman harus siap ngelewatin prosesnya. Setuju? Ya. Nah, akhirnya teman-teman, begitu udah kerja setahun gitu ya, waktu itu udah mulai pacaran ya, sama sekarang istri gue yang sekarang ya. Terus dia bilang gini, yang memang kerja di agensi itu pasti capek banget teman-teman. Masuk jam 8 pulang bisa jam 12 malam ya. Tapi kalau lagi ada tender, lagi ada pitching, terus sudah dapat projectnya gitu ya. Gue pernah bikin, makanya gue inget banget tuh ya, NSP di Bandung kan ya NSP ya. Nah gue pernah bikin tuh billboardnya di Pasir Kaliki. Gue harus ngecekin tuh jalan Pasir Kaliki, nomor teleponnya segala macam ya. Ntar di mana, di Sukajadi apa segala macam. Itu zaman dulu teman-teman bayangin ya. Komputer zaman dulu ya itu masih Pentium 3. Kita ngedesain ya billboard ukuran 5 kali 10 meter teman-teman. Bayangin segede ukuran ini dimasukin ke dalam satu Pentium, satu komputer gitu ya.
Begitu ngerender, ada yang tahu ngerender nggak? Ya, ini biasa nih ya, si orang desain gua akan bilang nih, Seng, udah aman belum? Aman bro, lu pastiin dulu loh. Iya, gua telepon dong, Bu udah aman gak ada revisi ya? Nggak ada, oke, udah dong. Render nih ya, begitu pencet enter nih teman-teman, tek, ngopi dulu teman-teman, bisa 5 jam, 6 jam. Tiba-tiba lagi on the way udah mau tinggal sisa segini, kalau ada bunyi telepon teman-teman, wah itu horor. Kering, revisi sedikit, aduh, ya itu rasanya tuh, gua bener-bener harus mempersiapkan diri karena gua akan dimaki-maki habis sama orang desain. Lu kan gua udah kasih tahu lu, gua juga udah tanya bro, kliennya, memang salah gua, cuman tetap orang tengah selalu paling salah teman-teman ya. Ya udah, mau nggak mau, jadi disitulah gua harus mengelola emosi teman-teman ya, termasuk emosi si orang desainnya ya. Sering ya kok ya bagian ini yang komen-komelin ya. Nah itu kerjaan gua dulu ya. Wah pokoknya disalahin terus lah ya. Nah akhirnya pacar gue bilang ya, waktu itu masih pacaran tahun pertama, terus dia mulai komplain lah ya. Kenapa komplain? Karena waktu weekendnya tuh pasti gue sering kerja. Kalau dapat kerjaan pasti, Seng besok lembur ya, masuklah Sabtu. Ya, Sabtu masuk, jadi otomatis pasti berkurang lah. Terus dia bilang, yang lu punya potensi kayak lebih bla 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 bla. Singkat cerita, gue resign teman-teman, gue buka namanya event organizer. Oke? Nah, seneng banget lah buka IO, seneng banget. Ya, tapi gue nggak cerita lah kepanjangan. Cuman intinya seneng sampai event terakhir gue waktu itu buka event dugem teman-teman. Rave party, ada yang tahu rave party? Ya, DWP tuh kayak gitulah. Zaman dulu belum ada DWP ya. Nah, ini Koko ini familiar nih mukanya ya. Muka-muka familiar ya. Jadi gue seru banget. Padahal zaman dulu gue awalnya buka cuman corporate gathering ya. Paling banter gue buka dangdutan gitu-gitu ya, bikin event 10 titik ya. Kebetulan karena kerja sama perusahaan rokok, jadi ya udah kita buka event gitu. Terakhir dia bilang, bro bikin ini yuk rave party. Waduh ngeri juga nih ya kan. Ya udah akhirnya bikin ya. Singkat cerita teman-teman, dikomplain lagi sama pacar gua ya. Karena waktu itu memang nggak bisa ini. Gue bersyukur teman-teman. Jadi kita tuh pasti punya namanya blind spot ya. Dan blind spot gue waktu itu yang ngeliatin selalu pacar gue waktu itu ya. Dia selalu bilang, yang lu tuh udah mulai tinggalin pelayanan. Wah, karena kan gue berlindung dibilang apa? Gue berlindung di balik gue kan kerja. Kalau Iyo banyak kan weekend atau weekdays? Weekend. Gue kan kerja ya, gue bilang ya kan. Nggak bisa dong lu salahin gue gitu lawan gue kerja ya kan. Nah tapi akhirnya begitu pegang yang event itu, nah itu mulai makin parah lah teman-teman ya. Gue mulai bukan pergi ke tempat dugem, tapi kan gue ke parkiran dugem, gue bagi-bagiin brosur ya. Kesadang kan pergi ke, kalau zaman dulu mah di Jakarta tuh CJ, JJ, Vertigo kok, tahu nggak kok? Nggak pernah. Ya kalau zaman sekarang kan BO gitu ya, beda generasi ya. So akhirnya teman-teman istri gue mulai ini juga lah ya, komplain. Long story short, akhirnya gue resign lagi teman-teman. Masuklah ke kerjaan gue ketiga. Nah di kerjaan inilah gue akhirnya bisa ketemu bisnis Prudential. Kok bisa? Gue percepat dulu ya. Jadi teman-teman ya, gue ingat satu quote dari si paman gue nih ya. Wah, ya Steve Jobs. Dia bilang gini, you cannot connect the dots looking forward. Jadi ketika teman-teman berada di posisi sekarang, lu nggak tahu ini Tuhan lagi mau bawa lu kemana nih ya. Tapi begitu gue ngelihat ke belakang ya, gue bilang, ih gila ya, bener-bener somehow tuh kok kayak gue udah dipersiapin untuk jadi agen asuransi gitu loh, gue pikir ya. Kenapa? Lihat teman-teman. Gue join di kerjaan gue Redcom tahun 2005. Oke? 3 tahun kemudian, gue kenal bisnis Prudential. Itu gara-gara kerjaan gue yang 2005. Unik nggak? Tahu kenapa? Gara-gara teman-teman begitu gue masuk day one di kerjaan gue, bos gue datang, dia kasih koran Kompas. Dia bilang gini, kerjaanmu setiap hari buka koran, lihat iklan. Oke, kalau ada iklan yang jelek, lu kontak. Jadi teman-teman dari tahun 2005, gue selalu buka koran, lihat iklan. Dan itu kebiasaan, kan setahun gue kerja. Ya, itu kerjaan tuh kebiasaan itu ke bawah sampai tahun 2008 teman-teman. 2008 gue lagi santai masuk kantor absensi gitu ya. Tahun itu gue kerja sebagai guest tuh dari sales. Sales tuh enak banget. Awal minggu doang kita kerja. Oke? Begitu minggu kedua, ketiga, keempat, gua tuh biasa udah beredar di tempat biliar. Ya. Kenapa? Karena memang benar-benar gak ada kerjaan. Nah, setiap hari pokoknya kerjaan gua begitu terus, ya. Sampai suatu hari gua lagi masuk kantor bulan April, teman-teman. Bulan April tahun
2008 ya. Masuk kantor, buka koran. Set 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 set, tiba-tiba jeder. Ada iklan Prudential ya. Di otak gue langsung mikirnya apa? Gila, ini iklan Prudential full color, full page 2 halaman. Minimal nih berapa ratus juta sampai berapa miliar ini. Ya, karena gue tahu zaman dulu, gue nggak tahu kalau media cetak sekarang ya. Zaman dulu tuh placement di koran Kompas tuh mahal teman-teman. Koran nasional, Kompas sampai Bandung nggak sih? Sampai kan lah. Iya. Koran nasional teman-teman, ya kan? sorry. Gue pikir di sini bukan Kompas ya. Tapi kan sekarang udah nggak ada ya. Udah nggak ada ya kan. Jadi zaman 2008 teman-teman Kompas tuh benar-benar media placement terbaik lah ya. So gue langsung di otak gue ketemu satu orang. Langsung inget satu orang. Yaitu leader gue ya. Gue kontak dia. Zaman dulu masih SMS. Namanya Bu Leng. Saya bilang gini, Leng, saya udah cari dulu nih. Saya udah cari namanya dari A sampai Z, nggak ada nama dia. April 2008. Udah cari nih ya, nggak ada ya. Terus gue kontak dia, pengen ngecengin doang teman-teman ya. Emang orangnya iseng aja pengen ngecengin kayak lu kok ya. Pengen ngecengin doang gitu loh. Gue SMS dong, Leng ada iklan Prudential nih, ada lu nggak? Tau nggak dia bilang apa? Ada, coba lu cek. Hati jiwa AE gue meronta-ronta. AE itu nggak boleh miss teman-teman. Serius, AE itu, waduh kalau miss tuh berarti, wah lu udah, gue pikir, oh mungkin gue udah lama nggak jadi AE nih, jadi bisa miss. Oke, gue cari lagi dari A. Dari A, B, C, begitu nyampe di L, gue lebih pelan-pelan lagi cari, nggak ada namanya. Ya, udah 2 kali nih. Gue SMS, nama lu Leng apa Laurencia Leng? Leng doang. Lu cari deh, pasti ada, dia bilang gitu. Gue cari lagi teman-teman, yang ketiga kali. Cari lagi, nggak ada. Tapi dia bilang ada. Cari lagi empat kali teman-teman. Akhirnya confirm nggak ada, ya. Gue langsung SMS dia lagi. Gue bilang gini, lu nggak ada, ngaku-ngaku ada, saya bilang gitu ya. Emang leader saya luar biasa teman-teman, ya. Dia balas lagi, lu lihat tahunnya 2009 apa bukan? Jadi tahun itu dia nggak dapat teman-teman ya. Tapi tahun depannya dia dapat loh. Kasih plus dong buat leader saya dong ya. Tapi yang luar biasa ya, bayangin ya, nggak dapat aja dapat rekrutan 1 AB loh ya. Dia langsung balas lagi. Dia bilang, by the way, Seng, lu minggu ini ada waktu nggak? Itu hari Rabu, teman-teman. Ya, langsung diajak BOP, teman-teman. Ya udah, langsung lah gue ajak datang kayak teman-teman. Ya, ada yang baru ikut BOP ada? Ada ya. Di sini bilangnya apa? NBO atau apa? Business Talk ya, BTL. Oke ya. Ya gue ikut itu, BTL. Ya. Kalau zaman dulu gue di agency, di advertising, BTL tuh below the line. Wih, ya, ada lagi above the line. Jadi nama inilah, kalau above the line tuh kayak billboard dan lain-lain ya. Nah, so teman-teman akhirnya gue jalanin bisnis Prudential, teman-teman ya. Apakah langsung jalan? Nah, ini perjalanan di Prudential nih ya. Gue join 2008. Ada yang tahu berarti udah berapa tahun? 17 tahun, baru sweet 17 ya. Makanya saya baru mukanya masih muda lah kayak teman-teman Gen Z di sini ya. Oke. Nah, tapi teman-teman begitu gua jalanin, apakah langsung gua yang tadi gua ada cerita sama teman-teman leader ya. Gua tuh nggak langsung otomatis gerak teman-teman waktu itu. Sama lah ya. Anak muda umur 25 tahun, kerjaan waktu itu lagi enak banget jadi sales jam tangan ya. Saya sales gas, kalau teman-teman tahu tuh zaman dulu ada namanya Gas Collection, Nautica, Banrep, GAP, ya, Gap, terus apa lagi tuh, Mark Eco, ya, pokoknya zaman dulu tuh cukup terkenal, ya. Nah, gue kerja di situ happy banget teman-teman, gaji lumayan, hampir 5 jutaan zaman dulu 2008, ya. Tapi ada satu momentum yang ngerubah hidup gue teman-teman, ya, yaitu, teman-teman udah lihat ya. Jadi gue ingat banget waktu itu tanggal 29 Juni, ini kan tanggal 1 Juli ya. 29 Juni itu pertama kali gue tahu yang namanya goal setting. Teman-teman udah ada yang goal setting di sini? Ada ya? Jadi setelah gue join di Prudential bulan Mei, gue tuh mulai goal setting diajak leader gue di tanggal 29 Juni 2008. Oke? Ya biasa lah ya, seperti biasa kalau goal setting kan, udah pokoknya lu impian apa lu catat aja, lu bikin aja segala macam. Singkat cerita gue bikin lah impian pertama gue. Gue tanya bini gue, yang waktu itu udah pacaran 3 tahun. Oke? Dia lagi masuk semester 1 di UPH ya. Terus gue tanya dia, "Yang, kita kira-kira bisa merit kapan ya?" Wah, ini salah nanya nih. Dia langsung hitung, dia ambil. Ini istri gue ini
orang yang sangat detail teman-teman, ya. Dia langsung kasih gue tanggalnya. Ini tanggal segini yang gue lihat 3 tahun lagi, ya kan? Emang udah lulus kuliah, bisa gue kejar yang dia bilang. Wah, gila nggak teman-teman? Gue kuliah 4 tahun, dia kuliah 3 tahun doang teman-teman, ya. Gila. Jadi bener-bener begitu dia lulus, Januari langsung gue kawinin. Ya, langsung gue nikahin. Sorry ya, salah. Jadi teman-teman bayangin ya, ini salah nanya nih, gue salah nanya ya. Jadi gue tulis lah, pengen merit sama istri gue ya. Terus kalau merit kan seperti biasa tuh di biopin kan, zaman dulu di biopin sama Daniel, lu merit kan lu pengen punya rumah, pengen punya mobil. Terus ya udah gue tulis pengen punya rumah ya, range harganya 800 sampai 1 miliar di bulan November 2008. Udah tulis tuh ya. Terus beli mobil. Waktu itu zaman itu teman-teman, gue inget banget Terios teman-teman. Ada yang inget Terios nggak ya? Ada ya, Terios September 2008. Dan yang terakhir teman-teman, ya, gue tulis mau ajak papa mama jalan-jalan ke Cungko tahun 2008, 2010, ya. Itu tanggal 29 Juni 2008. So teman-teman, makanya gue selalu bilang tadi, ya, kita nggak pernah tahu namanya momentum kapan kita bisa bisa benar-benar kita bisa ngalamin teman-teman ya. Akhirnya begitu gue pulang hari Sabtu teman-teman persis kayak hari ini. Hari Sabtu gue pulang sore selesai acara, bokap lagi nggak enak badan, tapi panas biasa doang. Singkat cerita 3 hari kemudian ternyata bokap serangan jantung dan meninggal teman-teman ya. Jadi di situ momentum yang buat gue bener-bener gue sebagai anak umur 25 tahun waktu itu ya 25 ya betul 25 ya. Gue tuh kayak menyalahkan diri sendiri, ya. Kok lu selama ini nggak bener-bener lakukan yang terbaik? Kok lu selama ini bilangnya lu mau ajak waktu gue lulus 2005, gue sempat kepikiran pengen ajak papa mama nih jalan-jalan. Tapi udah 3 tahun berlalu dan nggak pernah kesampaian teman-teman, ya. So teman-teman gue cuma mau ingetin, ya. Kalau teman-teman yang masih punya orang tua, ya, yuk mau nggak kita lakukan yang terbaik? Karena waktu itu teman-teman gue sempat hampir 2 bulan loh, gue nggak bisa terima teman-teman, ya. Gue jadi kayak menyalahkan diri sendiri dan ya bersyukurnya teman-teman ada leader gue, Dr. Daniel ya, kita mulai coaching segala macam dan akhirnya gue putusin untuk full time teman-teman di Prudential. Kasih pos dong buat leader gue dong, ya. Tapi perjalanan full time pun nggak seenak itu teman-teman, ya. 1 Oktober 2008 gue putusin full time, oke? Wah lagi semangat-semangatnya nih ya. API waktu itu ya kurang lebih kalau ini kurang lebih ya di bulan-bulan segini lah, ya. API kurang lebih waktu itu baru sekitar 80 jutaan teman-teman. Ya, Dokter Dani bilang, ayo lu serius ya, lu full time bla bla bla. Wah, mulai akhirnya gue putusin resign dari kantor gue yang lama. Oke. Nah, baru full time teman-teman. Ya, baru full time. Tiba-tiba bulan November gue harus operasi teman-teman. Ya. Operasi ini masuk pengecualian 18 penyakit. Dan penyakit itu hanya ada di penyakit cowok doang. Nah, ayo ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Bukan fimosis sih namanya. Fistula. Ada yang tahu? Nah, cowok-cowok fistula nih ya. Itu cowok-cowok tuh baik banget. Gua belakangan ini lagi kena nasabah klaim cowok semua ya. Yang cowok yang biasanya ngelancar pencernaannya. Nah, itu paling sering kena ya. 2008. Wah, lagi semangat-semangat ya teman-teman ya. 5 November gua harus bed rest. Itu habis operasi teman-teman lu duduknya bukan di bangku. Di bantal donat. Ya, jadi kemana-mana pakai bantal donat teman-teman, ya. Dan gue bed rest tuh hampir sampai tanggal 20-an November. Nah, di momen-momen itu teman-teman, ya, teman-teman makanya gue bilang, kalau udah berperan begini, ya, harus semakin intens sama leader kalian, ya. Kontak, ya, follow up, tanya dia gimana apa yang harus dilakukan teman-teman. Ini terus teman-teman. Semakin dekat sama leader, chances untuk naik promosinya makin gede teman-teman. Ya, karena gue ingat banget. Gue pas lagi momen-momen begini, gue kontakkan dong sama sesama agent. Ya, sesama agent nih teman-teman. Ya, ini body-bodinya salah. Dia udah 180 juta. Gue baru 80-an. Gue tanya dong, Ci, gimana promosi nggak tahun ini? Dia bilang gini, kayaknya enggak deh, Will. Dia bilang, tahun depan aja paling Ci. Wih, gue lihat dia udah 180 juta, dia bilang tahun depan. Gue telepon Daniel, Neil, gue kayak tahun depan aja deh. Kenapa lo tahun depan? Si itu aja Devi tahun depan gue bilang, ya kan? Dia udah lebih gede daripada gue omsetnya, Neil. Nah, jadi teman-teman disitulah bersyukur gue ceritanya ke orang yang tepat. Gue cerita ke Dokter Daniel. Di coaching lagi lah ya. Emang impian lo sama impian si Devi sama? Wah, mulai tuh ya teman-teman di coaching sampai akhirnya singkat cerita gue putusin, oke, gue akan
Uber teman-teman ya. Pas gue masuk rumah sakit, gue WA lagi Daniel, Nil, masuk rumah sakit nih gue bilang ya. Gue udah mau tahan-tahan tuh operasinya biar Januari aja. Tapi kan namanya bisul nggak bisa ditahan-tahan ya. Gue udah tahan, jangan sekarang gitu. Tahu dia meletus di bulan itu ya. Aduh, gue bilang pusing dah ya. Nah, akhirnya teman-teman, gua kontak si Dokter Daniel ya. Terus dia bilang gini, dia bilang, oke, lu selama bed rest ya, lu kan punya handphone kan. Nah, lu coba deh mulai jalin relationship sama calon-calon nasabah lu. Ya, so teman-teman yang gue lakukan kan benar-benar bed rest. Berarti gue benar-benar cuman ya udah, ada orang yang kayak zaman sekarang lah ya, ada orang story kita like, berharap dia ngebales ya. Begitu udah dia ngebales, ngobrol-ngobrol singkat. Dan itu akhirnya gue prospek pada saat gue keluar dari rumah teman-teman udah boleh aktivitas ya. Singkat cerita lah teman-teman ya, di tanggal 14 Desember 2008 ya. Wah, ini udah mau closing date teman-teman. Teman-teman bersyukur loh agent zaman sekarang. Ya, zaman kita ya kalau Andre ya, ada namanya closing date. Ada yang tahu nggak itu apa? Ya, closing date zaman dulu tuh tanggal 16 Desember teman-teman. Jam berapa? Jam 4 sore. Sama nggak sama di Bandung loh? Sama ya? Iya, nah lu masih harus kirim kan? Kalau keamanan kita tuh di MC tuh jam 4 sore di close book. Wah, itu benar-benar harus lari-larian tuh ke DMC, lempar SPAJ ya. Serius, dilempar yang penting masuk pokoknya. Begitu udah masuk udah gol. Masalah setelah itu kita follow up biar isuk di akhir Desember. Tapi yang penting case itu masuk di tanggal 16 Desember jam 4 sore. Ya. Tanggal 14 Desember, gue masih kurang 30 juta API teman-teman. Wah, udah pusing mau prospek siapa, anak umur 25 tahun udah nggak punya database, ya. Leader gue cuma bilang, jadi modal leader gue cuma satu, lu pasti bisa, Seng, dia bilang. Sama teman, sama ya. Gara-gara modal dia ngomong lu pasti bisa, oh ya gue pasti bisa. Iya, kita coba lagi ya. Akhirnya kita coba lagi. Jadi leader kalau hari ini modal cuma satu. Bilang apa? Lu pasti bisa, ya. Ya udah. Akhirnya teman-teman karena dibilang begitu, ya. Cuma modal dibilang lu pasti bisa ya, akhirnya gue coba fight lagi ya, bayangin teman-teman, makanya gue bilang jangan kerja akhir tahun ya, ini mumpung teman-teman masih bulan September masih ada waktu nih, kalau bisa kelarin deh sebelum November ya. Kenapa? Gue tanggal 14 Desember tidur udah gak bisa tidur nyaman teman-teman. Bayangin gue tidur tuh udah ngebayangin gue mau prospek siapa lagi ya, ini otak muter terus ya, ada yang sama kayak gue? Ya, familiar ya. Jadi gue muter terus sampai gue udah berasa kayak tidur ayam. Ya, paginya tanggal 15 Desember, gue bangun, gue lompat dari ranjang. Ya, karena di dalam gue nggak tahu itu gue ngebayangin apa tidur, gue udah nggak bisa bayangin, udah nggak bisa bedain. Di dalam itu ya kayak halusinasi. Ya, gue ngebayangin gue prospek ada satu hakim gue nih. Tapi ini hakim udah lama nggak gue ketemuin. Udah hampir, mungkin boleh dibilang hampir 10 tahun lebih lah. Kita sama-sama tinggal Jakarta, tapi udah nggak pernah ketemu. Nah, gue langsung bangun, gue langsung ke dapur cari emak gue, suruh emak gue kontak si hakim ini. Ya, singkat cerita teman-teman, akhirnya kita ketemuan di tanggal 15 sore, ya, dan ada lampu kuning sedikit. Dia bilang gini, oh kebetulan nih, hakim belum punya asuransi. Wah, udah seneng dong, ya. Langsung gue janjian sama leader gue. Bayangin loh, selama hampir berapa bulan gue udah gak pernah join field talk sama leader gue. Ini udah momentum terakhir nih ya. Tanggal 15 Desember gue jadi kayak, aduh kok gue kayak gak pede ya. Gue ajak leader gue, bersyukur leader gue bilang oke, ya gue temenin. Dan singkat cerita teman-teman, closing di tanggal 16 Desember, closing 30 juta teman-teman ya. Hasil plus dong. Tapi gue cuma bilang gini, the moment you are ready to quit is usually the moment right before the miracle happens, teman-teman. Ya, bayangin kalau hari itu gue stop di sini, ya, gue stop di sini, mungkin nggak ada hari ini Willy yang berdiri di depan teman-teman. Ya, karena gue lihat teman gue itu yang namanya Devi itu, ya, sampai hari ini udah nggak ada di Prudential, teman-teman. Ya, dan gue tahu dia pindah beberapa tempat, dan ya udah nggak pernah benar-benar achieve dia punya goals, teman-teman. So teman-teman, gue cuma mau ngingetin satu hal. Teman-teman harus fight yang terbaik sampai akhir tahun ini. Karena lu nggak pernah tahu, ya. Kalau lu stop, lu nggak pernah tahu loh. Kalau hari itu gua stop, gua nggak puter otak gua untuk mikirin siapa lagi ngomong closingin, nggak bakal keluar tuh nama si hakim gua tuh, ya.
Hakim gue sampai hari ini masih jadi nasabah nggak? Udah enggak, gara-gara ya satu dan lain hal lah, gue nggak cerita. Cuman ya bersyukur gara-gara itu, akhirnya gue bisa promosi dan gue bisa jalanin bisnis Prudential sampai hari ini teman-teman. Kasih pas dong, ya. So gue berharap teman-teman, ya lewat ya background gue sedikit ini udah hampir 1,5 jam nih ya. Teman-teman dapat something, ya. Minimal teman-teman yang masih mau kerja promosi, promosi apapun itu, promosi AB, yuk masih ada waktu. Kalau kita hitung nih, masih ada 3 bulan kok. Ya, Oktober, November, Desember. Kalau bisa sih, Desember pertengahan lah teman-teman kurangin ya. Karena kalau udah bulan Desember, teman-teman mau promosi, mau ngejar segala macam, biasa kalian bilangnya apa? Gue mau liburan. Ya, gue ngalamin tuh. Gue mau liburan, Will. Aduh, kok gue ketemu sebentar aja deh kok, gue bilang ya. Sampai kayak kesannya kita nguber-nguber. Jadi jangan teman-teman, yuk Uber dari sekarang. Ya, lebih baik Uber dari sekarang. Ya, nah. Teman-teman, kadang-kadang hidup ya, kasih kita satu arah yang lu nggak tahu teman-teman. Ya, lu sendiri nggak pernah kepikiran bahwa bakal nyampe di sini teman-teman. Ya, tapi turns out itu adalah keputusan terbaik yang seorang Aseng umur 25 tahun lakukan teman-teman. Ya, so teman-teman, gue bersyukur banget ya, karena waktu itu gue ambil pilihan jalan ini dan gue lakukan yang terbaik teman-teman, sehingga bisa ada momen-momen ini teman-teman. Ya, ini benar-benar impian gua, ya. Boleh kasih plus dong teman-teman. Lewat bisnis Prudential, ya. Teman-teman, 3 tahun lalu, ya, kan tadi gue cerita ya, gue tuh hidup susah banget. Zaman dulu tinggal di rumah Bandengan, ngelihat rumah Pantai Mutiara, kalau teman-teman tahu ya, di daerah Muarka, di daerah dekat Pluit gitu ya, kayak keren banget ya. Ada rumah, ada kolam renang, ada lift segala macam. Tapi nggak bisa kesampaian, ya. Tapi bersyukur lewat bisnis Prudential teman-teman, bisa dicapai loh teman-teman. Ya, so teman-teman, yuk kita sama-sama lakukan yang terbaik lewat bisnis Prudential. Teman-teman tuh udah pegang kuncinya. Cuman tinggal teman-teman mau gas atau enggak aja. Caranya gimana? Gue yakin teman-teman udah tahu semua caranya kok. Ya, tapi teman-teman gue bersyukur banget lewat bisnis Prudential bisa ajak mereka semua ya. Ini di Korea, ini di Jepang, ya, ini Disneyland. Dan mereka happy nggak? Happy banget teman-teman. Nggak ada anak kecil yang diajak jalan-jalan nggak happy. Betul nggak sih? Ya. Nah, so gue cuma mau ya bilang, teman-teman lakukan hari ini, ya lakukanlah. Yang terbaik hari ini, all out gila-gilaan mumpung masih muda gitu ya. Sampai nanti teman-teman akan thank you. Gue benar-benar selalu thank you sama masa muda gue teman-teman. Ya, untung gue nggak nyerah. Pernah nggak ada momentum gue mau nyerah? Pasti ada teman-teman, nggak ada semuanya mulus kok. Ya, gue yakin kalau ada juga ada momen-momen di mana mungkin, aduh udah deh, kayaknya stop aja deh. Gue juga pernah kok ngelewatin itu, ya. Tapi bersyukurnya teman-teman, kita nggak pernah nyerah. Kita terus fight terus ya, sampai akhirnya bisa ada hari ini teman-teman. Ya. Nah, gue mau sharing teman-teman satu hal, yaitu crossing the finish line. Ya, kita udah mau ngelewatin nih, mungkin udah melihat garis finish. Kalau teman-teman hari ini lari, ada yang lari ini nggak, maraton nggak? Siapa lari maraton? Ada? Oh, Civeni ya, lari maraton ya. Udah pernah ini? Berapa kali sih? Apa? Oh HM ya, half marathon, berarti belum pernah virgin ini maraton ya? Oke, cobain sih ya. Gue juga belum pernah sih, gue baru HM. Habis itu udah pindah cabur lagi ya. Jadi teman-teman, kalau kita lari maraton, kebetulan leader gue Polim itu kan demen lari ya. Kalau kita lari itu, kita lagi berada di kilometer 31 nih sekarang, momen ini nih. Ya, kilometer 31 itu adalah kilometer yang paling tough. Ya, biasa itu udah setengah, oke dah, gue cerita, gue ini deh, road bike. Ya, ketika kan road bike pengen fondo dong ya kok ya. Fondo itu 100 kilo. Biasanya kalau awal-awal fondo ya, 50 km pertama masih happy teman-teman. Karena lagi tahu nih mau ke sono. Wah, ya seneng. Begitu udah masuk 60 kilo teman-teman, sambil goes ngomong ke Rudi Sutarja tuh ya. Kok kita kayak orang bego kok mau ngapain sih begini ya? Aduh capek banget kok ya. Mau pulang masih udah keburu jauh, udah 60 kilo. Mau ke depan masih 40 kilo ya. Kok pesen Grab aja yuk. Ya. Itu momen-momen di mana lu mau nyerah atau lu mau terusin teman-teman. Ya, tapi pilihan di tangan teman-teman. Kalau teman-teman nyerah, nggak akan ada tuh cita-cita perjuangan lagi teman-teman. Ya, begitu udah lewat sampai di 100 nih, aduh capek istirahat dong ya, minum. Udah pikir lagi, minggu depan mau kemana lagi ya? Padahal baru nyesel-nyesel kemarin baru nyesel-nyesel tuh beberapa kilometer yang lalu. Ya, tapi begitu kita sama-sama semangat jalanin gitu ya, akhirnya nyampe juga kok. Ya, so teman-teman di momen-momen ini penting sekali, ini krusial sekali. Ya, teman-teman mau nggak lakukan yang terbaik? Ya, bukan siapa yang paling cepat di awal teman-teman. Ya, kalau orang tua saya, papa saya tuh selalu bilang,
makan ikan itu ada kepala, ada ekor. Jangan lu cuma pinter makan kepala doang, habis itu lu nggak selesai sampai selesai. Ya, jadi papa saya tuh selalu kasih value-value, dia selalu bilang, lu jalanin sesuatu, ya, harus sampai selesai, gitu loh. Ya, walaupun mungkin lo belum tahu nih bakal finishnya bakal berhasil atau enggak, tapi at least lu kelarin dulu. Ya, so teman-teman, yuk, gue mau ingetin teman-teman yang mungkin gak bikin goals di awal tahun. Ya, walaupun mungkin kelihatannya masih jauh, it's okay teman-teman. Lu nggak pernah tahu, gue banyak banget dengar cerita-cerita gitu, leader-leader yang hari mungkin udah jadi top besar gitu ya. Wah, prospek ke 61 baru closing, ya. Prospek ke 130-an baru closing. Kalau bayangin dia nyerah di 130, nggak bakal ada hari ini loh, ya. Nah, jadi teman-teman, pemenang sejati adalah mereka yang push to the limit, teman-teman. 110%. Jangan nyerah sebelum garis finish, teman-teman. Ya, ini gue mau cerita beberapa, cuman gue skip beberapa aja deh ya, biar cepat. Nah ini, Thomas Alva Edison, ya. Dia bilang apa? Gue bukan gagal 10.000 kali, teman-teman. Tapi gue cuma belum menemukan 10.000 cara yang nggak berhasil, ya. So teman-teman, kalau teman-teman prospek 10 kali ditolak, ya, bukan berarti teman-teman gagal. Teman-teman gagal kalau teman-teman berhenti dan nggak mau nyerah lagi. Tapi kalau teman-teman coba terus, ya, pasti bisa kok. Oke? Nah, kemudian ada yang tahu ini nggak? Tahu lah ya, Messi ya. Mungkin waktu kecilnya diremehkan karena badan kecil, ya. Mungkin, tapi satu hal teman-teman, dia kerja keras terus. Makanya gue selalu bilang, betul, kerja cerdas tuh, makanya kalau sekalian suka digaungin, oh kerja cerdas. Gue setuju banget. Tapi sebelum kerja cerdas, teman-teman harus kerja keras juga, gitu loh. Nggak ada kerja keras doang, tapi nggak kerja cerdas, tapi nggak mau kerja keras. Kerja cerdas tuh artinya apa? Ya teman-teman pilih-pilih nih. Let's say teman-teman tahu nih, gue mau prospeknya siapa. Udah bulan-bulan beginian, ntar gue akan sharing di belakang, ya. Jadi teman-teman harus konsisten dan kerja keras, ya, sampai akhir. Ya, nah ini terakhir. Gue mau nanya satu hal. Ada yang bisa baca ini enggak? Siapa? Ayo, siapa? Cici? Boleh sih, bacain sih. Oh, Gua gua memang orang Taiwan tapi besar di Indonesia, jadi gua buta huruf. Kalau ada pinginnya pasti gua bisa baca. kalau ada pinin juga gue bisa kok. Ya, ya intinya itulah ya. Teman-teman intinya gini. Gue mau cerita satu hal. Aduh, gue udah hafalin tapi setiap kali naik panggung gue lupa loh. Serius, gue udah hafalin. Intinya teman-teman, belajar itu adalah hal yang paling gampang. Tapi kesempatan itu sulit didapatkan. Jadi teman-teman, gue mau cerita satu hal. Teman-teman tahu Anne Hathaway ya? Dia main film, waktu itu dia main satu film, ya. Film, bukan. Aduh, kok gue lupa lagi sih nama filmnya. Bukan. Sebelum itu, jauh sebelum itu. Aduh sorry ya. Oh, gue lupa sih. Oh, Brokeback Mountain yang jadi ini. Ya memang itu film gak bagus ya. Tapi yang gue mau highlight adalah ini teman-teman ya. Jadi sebelum dia di audisi teman-teman, ada 5 orang. Dia di audisi bareng 5 artis lainnya. Di audisi segala macam sampai pertanyaan terakhir. Lu bisa naik kuda nggak? 4 orang bilang nggak bisa teman-teman. Cuman 1 orang yang bilang bisa, yaitu Anne Hathaway. Setelah dia bilang bisa, sutradara langsung bilang si Ang Lee, oke, lu jadi pemerannya, ya, walaupun cuma figuran. Pulang dari situ teman-teman, dia langsung cari coach teman-teman untuk belajar selama 2 bulan. Dan dari situ teman-teman tahu the rest, teman-teman mulai tahu kenal dia segala macam, ya. So teman-teman, gue cuma mau ngingetin satu hal. Namanya belajar tuh gampang teman-teman. Belajar itu lu bisa dapat kesempatan, lu belum tentu dapat kesempatan yang sama. Ya kadang mungkin kesempatan lewat nih. Tapi kadang lu takut ya kan. Contoh, ada klien gede misalnya. Ada nggak yang masih kayak gitu? Mau ketemu klien gede, takut-takut ya. Padahal namanya kesempatan itu nggak pernah datang 2 kali loh. Gua Desember 2021 ya. Nggak pernah closing lewat dari 200 juta teman-teman. Paling gede 200 juta. Ya, zaman udah posisi udah hampir puluhan tahun lah, hampir 10 tahun, 12 tahun di Prudential. Tiba-tiba di 2021 teman-teman, datang satu momentum, ya. Akhirnya singkat cerita gue prospekin, ya. Dengan modal nekat doang, gue belajarin dulu segala macam, terus kita mulai ketemuan, closing 700 juta teman-teman. Oke?
Bulan Desember teman-teman, ya, gue udah mabok tuh, waduh mesti medical tapi untung kekejar ya. Tapi satu hal yang gue mau bilang, untung gue nggak mundur, ya. Kalau hari itu gue mundur, gak bakal tuh gue ada. Akhirnya setelah udah 700 juta teman-teman, closing GoPay, closing Sape jadi mudah nggak? Jadi mudah teman-teman, ya. So kalau datang satu kesempatan di mana teman-teman ya bisa ketemu orang-orang yang mungkin teman-teman lihatnya masih tinggi banget nih. Gue serius, gue waktu itu tuh berasa kayak, walaupun posisi udah oke loh, udah 2021 kan, tapi ini tuh orang kaya banget. Bayangin pas gue minta SPT-nya, dia kasih gue begini, Will, segini cukup gak? 100 M asetnya teman-teman. Padahal ngambil UPnya cuma 20 miliaran kalau nggak salah, ya. Cukup Ci, gue bilang, udah. Oh kalau nggak cukup ada lagi kok. Waduh, gue bilang gila ya. Tapi gara-gara ketemu itu teman-teman, langsung mindset gue berubah. Oke, ya. So teman-teman ingat, ya itulah pokoknya lah. Ya, belajar itu bisa dipelajarin, ya. Tapi nambah kesempatan nggak datang 2 kali, ya. Nah, so apa yang harus teman-teman lakukan untuk achieve goal di final sprint ini nih? Ya, gue mau titip beberapa ini ya, kiat-kiat teman-teman ya. Yang pertama, ini penting ya. Kalau gua waktu itu lagi goes atau lagi lari, gue selalu tanya, lu kenapa bisa sampai garis finish? Karena gue udah ngebayangin finish lainnya di depan. Ya, gue udah lagi lemes-lemes nih, kita udah ngebayangin nih. Kita kan goes tuh kalau fondo ya 100 kilo pasti ada tujuannya, teman-teman. Makan soto yuk di sini, Bogor. Tapi jangan naik sepeda. Nah, kan kurang kerjaan kan kita kan. Ya, naik sepeda teman-teman. Udah ini, ayo dikit lagi soto di depan. Ya udah ngebayangin ada soto di ujung itu teman-teman. Ya, so teman-teman penting sekali. Makanya kenapa teman-teman lakukan goal setting di awal tahun. Itu bahan bakarnya teman-teman. Ya, coba dibuka lagi goals yang teman-teman udah bikin di awal tahun. Atau mungkin kalau teman-teman yang baru join di pertengahan tahun, coba dibuka lagi. Ya, teman-teman lihat apa yang mau dikejar, apa yang teman-teman komitmen di awal tahun lakukan mau capai di tahun ini. Ya, jangan sampai teman-teman gak lakukan karena banyak orang mulai tergoda untuk nyerah teman-teman. Padahal garis finishnya masih jauh loh. Ya, so teman-teman, yuk udah dekat garis finish ini, yang bicara udah bukan lagi soal udah teman-teman harus punya mental teman-teman. Self talk, gue bisa, ya. Dan jangan lupa konsultasi sama leadernya, ya. Berikutnya, ya recommit ulang sama goalsnya, ya. Ingat teman-teman, kenapa teman-teman bisa ada di bisnis ini, ya. Gua kalau lagi nyerah, lagi mau momen-momen, adalah momen-momen lagi kayak, struggling gitu ya. Gue mikir ulang. Zaman dulu hidup susah gak enak teman-teman. Maka gue selalu punya moto. Gue gak takut kerja. Gue takut miskin teman-teman. Ya. So teman-teman, serius. Hidup miskin tuh gak enak teman-teman. Gue momen dimana, kalau gue punya waktu lebih panjang, gue bisa ceritain bener-bener bisa teman-teman nangis semua loh. Ya. Kenapa? Karena bener-bener segitu susahnya zaman dulu kita. Makanya, ya. Jadi teman-teman, ayo kita mau bener-bener fight ya. Kita zaman dulu ya bener-bener kayak di drama-drama lah. Mak gue beli makan, beli ayam gitu ya. Yang dikasih ke anak-anaknya apa? Daging-dagingnya ya. Kita bilang, mama nggak makan, kenyang katanya ya. Padahal kita tahu mama juga lapar gitu loh. Sampai segitunya teman-teman. Zaman aku dulu kecil ya. So teman-teman hari punya kesempatan untuk ngerubah itu semuanya. Yuk lakukan terbaik. Karena benar-benar kita udah ngerasain kok ya. Kalau benar-benar lihat aja Ko Andre, masa nggak kepengen punya hidup kayak Ko Andre? Betul nggak? Ya, pengen nggak teman-teman? Nah, ya. So teman-teman, ayo. Gue punya motivasi juga sama kok. Gue punya, leader gue enak banget ya, Dr. Daniel, ya kan? Ntar siang-siang dia bisa di mana segala macam. Gue juga pengen usahakan itu. So gue tanya gimana caranya? Ya bangun tim. Ya udah kita bangun tim. Ya. Nah, teman-teman ingat alasan teman-teman pertama kali bikin goals. Goals itu menurut gue pasti harus ada why-nya teman-teman. Ya, oke, mungkin udah dapat nih angkanya nih. Gue mau kejar sekian. Tapi angka ini kalau buat apa? Ya, harus punya personal touch-nya teman-teman. Oke, karena gue mau capai ini, karena gue mau ini misalnya. Ya, nah teman-teman harus punya itu. Sehingga itu benar-benar buat teman-teman akan bergerak lagi. Ya, udah bulan-bulan gini dibuka lagi goal settingnya. Jangan-jangan udah ketumpuk-tumpuk tuh sama barang-barang nggak jelas ya. Coba dibuka lagi, dilihat lagi, ya, recommit ulang teman-teman. Oke, ya, goal itu bukan cuma sekedar angka, tapi impian dan masa depan keluarga kita teman-teman. Ya, gua kalau bikin goal tuh selalu kita kaitin sama misalnya mau beli apa.
ya. Ya bersyukurlah tadi gue cerita di sesi leader ya, saya bersyukur punya istri, dia planner saya, coach saya gitu ya. Jadi kalau udah awal tahun tuh, udah akhir-akhir tahun kita udah cari-cari momen ya, pergi berdua ngebahas lagi segala macem ya. Ini sekarang nih kan, jadi gini, istri gue tuh terlalu, ya mungkin cewek-cewek gitu kali ya, mikirnya terlalu jauh. Kalau gue mah kesusahan sehari cukup sehari ya. So, kalau besok mah gampang lah, Tuhan pasti cukupin gitu ya. Tapi kalau istri gua nggak bisa kayak gitu. Istri gua tuh selalu ya harus ada, lu oke, lu mau begini ya kan. Anak gua tuh sekarang baru SMA, SMP 1 teman-teman, SMP 1. Tahu nggak dia udah mikirin apa? Udah cari kuliah di Melu. Gila teman-teman, tahu nggak Melu berapa? Ada yang tahu? Ya. Tapi ya bersyukur teman-teman, gara-gara dengan itu gue jadi, gila. Aduh ngeri banget ya, maksudnya jadi serem teman-teman. Ngeliat angkanya merinding ya. Sekarang ini kalau mau kuliah di Melu, Melbourne University, one of the best college di Melbourne, itu hampir 1 M setahun teman-teman. 1 M setahun. Itu pakai uang atau pakai daun? Pakai uang teman-teman ya. Jadi teman-teman, istri gua tuh udah nyari begitu. Gue bilang, yang itu kan masih panjang. Masih 5 tahun lagi, gue bilang ya. Tapi ya kan itu semua harus di planning ya kan, anak lu mau kuliah nggak langsung tiba-tiba setahun ini, makanya gue bersyukur lah ya ada yang bantu ingetin terus ya. So teman-teman jangan nyerah hanya karena waktu tinggal sedikit, tapi yuk komitmen lagi ya, karena yang membedakan lu nyerah atau yang membedakan lu pemenang atau pecundang adalah lu nggak pernah nyerah teman-teman. Oke ya. Nah teman-teman jangan kompromis. Nah ini ya jangan gara-gara kita lagi kepepet gitu ya, aduh udah bulan ini, akhirnya mulai itu keluar-keluar tuh, apa teman-teman? Diskon ya, jangan teman-teman. Integrity teman-teman ya. Kalau cashback dari Prudential lah itu memang bukan kita yang kasih teman-teman ya. Teman-teman manfaatin itu ya, manfaatinlah kontes-kontes yang dari pusat teman-teman. Waktu yang visa BMW ada yang manfaatin nggak tuh? Ya, walaupun memang undian, tapi gue pakai itu loh. Gue bilang, Ci, ini lagi apa namanya undian. Dia bilang apa? Aduh, gua mah nggak hoki, Will, gini-gini. Ci, lu kan selama ini nggak pernah hoki, karena lu ambilnya lu cuman sendiri. Gua nih hoki banget, Ci, gua bilang gitu ya. Jadi mungkin Cici ambil sama gua bisa hokinya ketular loh, Ci, gua bilang. Oh masa? Ih, gua ceritain teman-teman. Gua ya pokoknya kalau di agensi gua tuh terkenal teman-teman. Gua tuh sering menang door prize. Ya, ini rumah tadi aja door prize, enggak lah ya. Jadi teman-teman, gue ikut golf, nih kemarin ikut golf nih, ya ratusan orang, gue pasti dapat undian, walaupun kadang dapatnya bagus ya. Tahun lalu di GPCC Golf, gue dapat stick TaylorMade, ya lumayan lah ya 10 jutaan, ya. Terus merit, dapat motor, dapat rumah, pokoknya dapat motor, dapat TV, ya. Terus dapat laptop, pokoknya sering banget lah. Jadi gue pakai itu, Ci, lu pasti hoki, Ci. Kenapa? Ngambillah sama gue bilang. Closing 60 juta, ya. Lumayan kan? Padahal mah belum tentu juga ya. Gue juga pikir, gila kok belakangan gue jadi kurang hoki nih ya. Hoki tapi dapatnya tuh hadiah-hadiah hiburan. Pengennya kan hadiah yang grand prize gitu ya. Nah, jadi teman-teman ingat ya, jangan turunkan standar buat kepentingan jangka pendek doang ya. Integritas itu penting teman-teman. Oke? Nah, berikutnya. Ya ini penting body up, tapi hati-hati body up-nya jangan salah orang ya. Kayak gua kemarin ya, body-badinya di akhir tahun ketemunya teman-teman yang lagi mau nyerah teman-teman. Makanya teman-teman ingat, tanya sama leadernya, ayo body-body, misalnya gue mesti sama siapa nih ya, supaya apa sih fungsi body-body? Gue nggak tahu sih, ini kepake buat semuanya. Tapi gue tuh orangnya panasan, kompetitif lah kalau sekarang ya. Contoh gue main padel nih ya, gila gue dibantai kemarin ya. Bener-bener waktu awal gue main ya, gue salah grup sih itu, gue masuknya ke bronze, level bronze ya. Ternyata itu jago-jago semua. Yang kalau di di klub tuh udah kreditnya 1.000, 2.000, kredit gue baru 1-2 teman-teman ya. Waduh kebantai teman-teman. Tapi dari situ gue langsung panas ya. Wah panggil coach, latihan terus setiap hari ya. Nah jadi teman-teman fungsinya untuk apa sih? Untuk mengingatkan teman-teman ya. Untuk saling nyemangatin ya. Gue waktu itu ingat banget ada satu buddy-buddy gue. Kalau teman-teman ingat, tahu mungkin namanya Bu Bilkis, ada yang tahu nggak ya? Tahu ya. Nah itu benar-benar buddy-buddy gue ada di zaman agent sampai ke SUM tuh ya. Wah itu hampir setiap hari, bahkan gue waktu zaman itu telepon Bu Bilkis lebih sering daripada telepon pacar gue.
Ya, sering banget telepon dan waktu itu kan dia PCC, ya. Waduh, PCC 2 tahun betul-betul ya kan. Jadi, waduh, panas banget ya. Tapi panas yang positif teman-teman, ya. Di akhir tahun dia mau udah PCC, gue masih kurang banyak kan, Bu. Aduh, gimana ya Bu? Ayo Willy, bisa ya kan? Kan beda gue sama dia tuh hampir 20 tahun, ya. Kamu pasti bisa Will. Wah, disemangatin terus. Akhirnya gue semangat ya. So, gue cuma pikir gini, kalau dia bisa, gue pasti bisa. Ya, udah modal gitu doang. Kalau dia bisa, gue pasti bisa. Oke, gue fight lagi. Yang tadi gue udah cerita ya. So teman-teman, body ini fungsinya untuk kalau kayak teman-teman kalau lari tuh ada pacer ya teman-teman. Ya, jadi ada yang bantuin untuk ngedorong. Nah, sekarang teman-teman, gue sisa sekitar 10 menit. Ya, apa sih yang harus dilakukan teman-teman di final sprint ini nih? Ya, yang pertama teman-teman ingat final sprint ini adalah fase untuk teman-teman capai target teman-teman. Ya, berarti teman-teman harus tahu nih sekarang udah nyampe di berapa, di kilometer berapa. Oke, kalau misalnya baru kilometer 10, kilometer 20, artinya teman-teman harus pace-nya harus ditambahin. Ya, udah nggak bisa lagi tuh teman-teman masih lari santai, udah nggak bisa teman-teman udah bulan berberan, bahkan sisa 2 hari lagi udah masuk bulan Oktober, ya, Oktober, November, Desember. Tapi teman-teman masih ada 90 hari kok kalau kita pikir, ya, untuk teman-teman achieve target teman-teman, ya. Coba lagi di follow up case-case yang tertunda. Mungkin ada yang awal-awal tahun bilang, ntar deh akhir tahun. Nah, mungkin ini momennya untuk teman-teman coba kontak lagi atau cari-cari, ya. Kira-kira apa nih yang bisa dipakai? Oke? Terus buat janji temu ekstra 1 orang setiap harinya. Teman-teman, kalau udah belum berberan gini, teman-teman harus lebih berani. Ya sebenarnya dari awal tahun juga harus lebih berani lah ya. Cuma gue mau kasih satu nih. Kalau bisa teman-teman coba di list down nasabah teman-teman yang udah punya PWM tapi belum punya sakit kritis. Kalau dia udah punya sakit kritis nih, tapi belum punya sakit kritis buat anak. Gue nggak tahu teman-teman di sini sering nggak jual sakit kritis buat anak, PCB. Ya, gue jual PCB itu enak banget teman-teman. Buat anak-anak. Itu momentum bulan Juli tahun 2022 tiba-tiba ada nasabah gue bilang mau buka PCB anak-anak. Ya, akhirnya gue buatin dan gue kaget. Gila, preminya murah banget. Teman-teman, sebesar-besarnya lu closing PWM, bukan berarti lu jangan ambil cash PWM ya. Tapi kalau ada ya tetap PWM itu adalah pintu masuk ya. Tapi gue mau kasih tahu nih, sebesar-besarnya lu closing PWM, contoh, anak-anak kalau gold berapa preminya? Umur 10 tahun. Berapa? 18 ya, bayar tahunan 20 jutaan lah, anggap 24 juta ya. Lu closing PCB ya, 2M. Kenapa 2M? Maksimal PCB anak-anak 2M. Oke? Lu closing PCB 2M umur 10 tahun, preminya minimal 42 juta teman-teman. 42 juta, bayar 5 tahun, setelah itu udah selesai, udah mature polisnya. Oke? So, gue pakai ini. Ya, teman-teman mulai coba cari anak-anak klien lu yang anaknya 3. Nah, ya, gue pas lihatnya, iya loh, gue waktu tahun 2022 itu, gue closing nasabah-nasabah gue tuh yang anaknya 3, anaknya 4, ya. Gue jelasin kenapa mereka harus ambil PCB, ya. Waktu itu cara gue jelasin tuh simple banget. Cuman gue bilang gini, kok pada intinya semua orang pasti akan punya polis 3 dalam hidup dia. Betul nggak teman-teman? Apa aja? Kesehatan, sakit kritis, jiwa. Betul nggak? Nah, kok kesehatan kan udah punya nih buat anak-anak lu. Ya kan? Kebetulan mereka ambilnya misalnya yang tradisional. Bagus kok. Gue bilang, ntar pada saat mereka udah dewasa, udah kerja, lu suruh mereka yang bayar premi lanjutin. Supaya mereka punya tanggung jawab. Oke? Nah, kalau jiwa kok, anak-anak belum waktunya kalau gue bilang. Ya, ini teman-teman sekali lagi APBN. Kalau buat gue bilang jiwa tuh anak-anak belum perlu. Ya, tapi kok sakit kritis ini lu penting. Ya, lu nggak ambil sekarang, one day dia akan ambil nih. Pertanyaan gue ambil sekarang, ambil nanti, lebih mahal mana kok? Ambil nanti. Nah, betul kok. Waktu gue cuma jualan begitu doang. Sampai teman-teman tahu nggak? Tahun 2023 ya launching PCA ya. Ada Dr. Arifin.
sharing. Kenapa anak-anak penting ambil PCB? Dan di situ momentum gue langsung kebuka lagi teman-teman. Ya, teman-teman kalau hari ini singkat cerita ya, kalau hari ini anak-anak sakit biasa ya deh, kita harus temenin nggak? Temenin, ya. Apalagi kalau sampai sakit kritis. Gue sharing di Gading Serpong ada satu makanan enak banget, ya. 3 bulan lalu gue datang, terus gue ngobrol dong. Kok udah lama gak ketemu? Gue bilang. Terus dia cerita teman-teman. Ya, dia bilang, iya anak gue baru meninggal. Wah, gue kaget tuh, ya. Ini true story teman-teman. Umur 18 tahun kena kanker otak. Dan dia bilang gini, gue bersyukur punya asuransi yang gold, ya, di cover sampai 10M lebih. Tapi tahu nggak kok dia bilang, proses gue hampir 1,5 tahun, ya, itu bolak-balik gue cari pengobatan terbaik. Bolak-balik teman-teman 1,5 tahun butuh biaya nggak? Apa ada aja? Akomodasi, tempat tinggal, pesawat, income yang ditinggalkan karena dia buka restoran, belum pasti begitu restoran pantas. Gue bilang sama istri gue, pantesan ya beberapa kali kita makan tuh udah kurang enak. 1,5 tahun teman-teman restoran ditinggal sama ownernya karena ownernya fokus ke anaknya. Kalau dia sayangnya dia ngambilan PCB anak-anak. Kalau seandainya waktu itu dia ambil PCB anak-anak, dapat tambahan 2M untuk nge-replace income-income yang hilang itu. Terbantu nggak teman-teman? Terbantu. So teman-teman bisa pakai cerita ini, true story ini, ya, untuk sharing ke calon-calon nasabah kalian. Teman-teman, kalau lu udah dapat 3 keluarga, kita hitung ya, 3 keluarga nih, ya. Karena gue langsung langsung ini relate. Satu keluarga itu minimal kalau 2M 130 juta teman-teman. Minimal. Anak gue juga ambil tuh, ya. Umur dan ini tinggal bayar sekali lagi tahun depan udah selesai. 2 tahun lagi, ini udah masuk tahun keempat nih. Ya, iya betul, tahun depan udah selesai. Enak gak teman-teman? 5 tahun doang, selesai udah. Lu udah siapin aset 2M. Cuma dia modal 10% doang teman-teman. Ya, 10, kalau anak-anak tuh kecil banget deh. Anak-anak yang di bawah 15 tahun tuh 9 sampai 12% dari uang pertama yang dia mau siapin. So, teman-teman pakai ini. Tawarin PCB teman-teman. Gue lebih demen PCB, kenapa? Karena ada nilai tunai yang nanti balik dijamin teman-teman. Ya, walaupun ntar let's say, ya mungkin ntar kan nilai kecil ya, itu ntar teman-teman gimana ngomongnya lagi. Tapi let's say umur 50 nih, anaknya udah pengen tarik uangnya. Ada nggak? Minimal 1M teman-teman. Coba deh dihitung pulang dari sini. Ya, nah minimal lu hitung tuh siapa. Kalau teman-teman mau promosi AAB, cuma butuh 3 keluarga teman-teman. 3 keluarga yang closing 2M, yang anaknya masing-masing 360 juta minimal, sampai 400 juta. Oke? Ya, so teman-teman coba dicari, teman-teman ketemuin, ya, kasih idenya teman-teman. Idenya bisa pakai gimana? Kok gua kemarin ketemu di Jakarta, di Gading Serpong teman-teman, ada restoran. Ntar gua kasih tahu nama restorannya, tapi kan nggak enak kalau ini ya. Coba lu cerita gitu aja, ada restoran yang bener-bener ini true story teman-teman. Anak kan umur 18 tahun dan meninggal setelah 1,5 tahun bolak-balik. Oke, ya. So bisa dipakai teman-teman? Bisa pakai ya. Nah, jual UP teman-teman, mumpung masih ada waktu. Ini gue cerita ya. Gue Desember closing, ya. Itu mabok teman-teman untuk apa? Medical. Gue nggak tahu kalau teman-teman medical langsung medical nggak ya? Teman-teman kalau dapat UP besar nih, langsung medical nggak? Kan enggak. Kita harus tahu rapotnya dulu dong. Bener nggak? Kok lu ada nggak setengah tahun terakhir nggak pernah medical? Mateng. Ya udah kok, sorry, supaya aman, mau kita medical dulu kok pribadi. Gue nggak cek semuanya, tapi minimal apa sih? HbA1c. Nyesek teman-teman, kalau cuma gara-gara HbA1c, kolesterol, LDL, HDL, trigliserida, terus dia kena ekstra premi. Padahal kan itu maksudnya ya masih bisa dicegah dulu, ya. So teman-teman coba konsultasi. Tapi maksud gue, kalau lu dari sekarang nih, lu closingin, ya, lebih ada momentum teman-teman untuk lu buat isutin teman-teman, ya. Nah, ya banyak cerita leader ya, salah satunya leader gua Polim gitu ya. Sampai hari H teman-teman. Tanggal 16 Desember jam 12. Lim, gimana? Bos gua lagi ke Bandung lagi. Serius, bosnya ke Bandung. Mati gua bilang. Udah lu dia masih kurang 80 juta teman-teman. Ntar one day kalau ada waktu ya. Waduh, itu cocok banget tuh buat final sprint tuh ya. Hah? Jadi gimana? Udah lu kontak aja gue bilang ya, lu pasti bisa. Modalnya apa? Lu pasti bisa ya. Lu pasti bisa Lim ya kan. Singkat cerita jam 2 closing teman-teman ya. Di hari H teman-teman ya. Tapi jangan dicontoh. Kalau bisa teman-teman dari sekarang nih ya. Udah enak ya, hidupnya jauh lebih enak ya. So teman-teman, winners are people who never, bukan orang-orang yang nggak pernah nyerah teman-teman. Tapi orang-orang yang nggak pernah
quit teman-teman ya. So teman-teman gue berharap ya kita semua jangan pernah nyerah sampai garis finish teman-teman ya. Gue rasa sharing gue itu aja. Nah ini share terakhir ya, betul. Oke, terus melangkah pada teman-teman ya, jangan pernah nyerah ya, karena lu nggak pernah tahu momen apa di depan ya yang akan lu lewatin ya. So pagi itu teman-teman, waktunya teman-teman, sampai ketemu di Amsterdam teman-teman. Selamat pagi. Wah, kita tepuk tangan sekali lagi dong buat Koko Asing. Kita bela tunjuk sama-sama. Lu keren. Boleh silakan duduk teman-teman. Koko Asing juga duduk, boleh. Teman-teman, saya berkali-kali mendengar ada beberapa kata yang tersirat dari kata-kata Koko Asing. Iya, salah satunya adalah lu pasti bisa. So kita bisa bilang kiri kanan depan belakang, teman-teman, masih ada waktu. Lu pasti bisa. Ya, keren banget ya teman-teman ya. Dan terakhir teman-teman, ada kata satu lagi yaitu jangan menyerah teman-teman. Ya, karena apa? Kita udah mulai teman-teman dari titik start berjalan ya. Ujungnya udah kelihatan nih teman-teman ya. Kalau kita berhenti di sini, udah pasti kita gagal teman-teman ya. Dan saya cuma pengen bilang sama teman-teman ya, saya baru tahu loh kok dari cerita Ko Aseng ya. Ternyata di sini tuh kita dari ceritanya Ko Aseng ketemu satu, bahwa orang ada yang sangat menyeramkan loh teman-teman. Tahu nggak? Yaitu orang yang paling menyeramkan adalah orang yang tidak pernah menyerah teman-teman. Dan saya percaya itu semua adalah teman-teman yang hadir di sini, yang mau invest waktunya hadir di sini. Tepuk tangan buat semua teman-teman di sini. So teman-teman, mengingatkan tadi dari Ko Aseng, thank you ya, bahwa ini adalah final sprint buat teman-teman yang udah memulai semuanya dari awal tahun. Masih ada waktu, kita berjuang sama-sama, dan itu aja.